Innaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan daripada Musholla Al-Husna, Akhil Aziz Al-Mukarram Ustaz Muhammad Yasin bin Haji Ahmad Sarkoni bin Haji Muhammad beserta segenap pengurus yang ada, para asatiz wal hujjaj, hadirin jamaah, para orang tua juga remaja rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini dengan izin dan nikmat Allah kita telah dapat mendirikan ibadah salat maghrib tepat waktu juga berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan mengikuti taklim ba'dal maghrib sebagaimana biasa. Besar harapan kita semoga seluruh amal ibadah kita yang wajib juga yang sunnah, termasuk solat maghrib yang baru saja kita dirikan, taklim ba'dal maghrib yang sedang kita ikuti, solat isya yang akan kita dirikan nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teriring selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita awali taklim kita malam hari ini dengan membaca sebuah surat Al-Fatihah yang kita tujukan untuk seluruh anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus para orang tua dan guru-guru kita, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim bin Basnawi, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, almarhum al-maghfurlah Muallim Kiai Haji Muhammad Safi Azami, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Mughni bin Haji Sanusi, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Rahmani bin Kiai Haji Abdul Rahim bin Basnawi, almarhum al-maghfurlah Fadilatul Syekh Yasin Al-Fadani, almarhum al-maghfurlah Fadilatul Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, almarhum al-maghfurlah Fadilatul Syekh Maimun Zubair, almarhum al-maghfurlah Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Qardawi, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Musa, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mursyid, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad bin Haji Meran, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rasid Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Kazruni Ishaq MA, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Saifuddin Amsir, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Abdul Hamid Ad-Dari, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ma'mun Khatib, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim Siddiq, almarhum al-maghfurlah Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz bin Haji Ahmad Syahra, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman Abdul Rahim, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Marzuki Arman Abdul, almarhum al-maghfurlah Syekh Ali Jabir, almarhum al-maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sagaf, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, almarhum al-maghfurlah Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah MA, almarhum al-maghfurlah Haji Muhammad Zain bin Fulan, almarhumah al-maghfurlah Hajjah Aminah binti Fulan, almarhum al-maghfurlah Haji Mar'ali bin Syafi'i, almarhum al-maghfurlah Haji Ahmad Sarkoni bin Haji Muhammad, almarhumah al-maghfurlah Hajjah Rohaina binti Fulan, dan almarhumah al-maghfurlah ibu mertua saya Ibu Hajjah Ramhanah binti Haji Kanin, wa usulihim wa furu'ihim. Mudah-mudahan dengan barokah mukjizat surat Al-Fatihah ini
dosa dan khilaf mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah mereka diterima, senantiasa mendapat cucuran rahmat dan ditempatkan pada tempat yang terbaik sesuai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah ini pula kita niatkan untuk seluruh anak turunan kita, baik yang masih belajar pastinya, baik yang di pondok ataupun di umum ataupun yang sudah berkeluarga. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang berbakti kepada kita orang tuanya, dapat membahagiakan pandangan kita terhadap mereka dan dapat mengelurkan tangannya untuk menuntun kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnatu ay yuslimal masi alal jalis warrakibu alal masi wa salamul wahidi minal jamaah ala ghairihim yujzi'u wa kadzalika raddul wahid minal jamaah yujzi'u. Hadirin jamaah, para asatiz, para orang tua yang saya hormati, saya muliakan, kita masih bahas kitab Syarah Tanqih Qaulil Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis karangan Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, masih di dalam Al-Babul Tsamin Asyar fi Fadilatis Salam, masih di dalam bab yang ke-18 dari kitab ini tentang keutamaan mengucapkan salam. Yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di musola ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat menuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat menuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnatu, dan sunnah ayuslimal masi alal jalis, memberikan salam orang yang jalan kepada orang yang duduk. Sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Artinya sunnah kalau kita kerjakan yang begitu, ya, di samping dapat pahala dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Walaupun boleh orang yang duduk ngucapin salam kepada orang yang jalan, boleh. Tapi nyunnahnya, anjuran ajaran Rasulullahnya gitu, orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Jangan lewat-lewat aja. Dulu sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur kalau bahasa kita oleh Rasulullah. Ente pada ngapain di pinggiran jalan begini nongkrong-nongkrong? Kata mereka sahabat, emang kita begini biasanya ya Rasulullah, nongkrong-nongkrong gitu. Jangan enggak, kita biasa. Oke, kalau begitu kata Rasulullah, berikan hak jalan. Berikan hak jalan. Gitu. Di antaranya berikan salam atau jawab salam ketika orang memberikan salam, dan nggak boleh menzolimi setiap orang yang lewat. Ya, jadi kalau ada kerjaan yang memang cenderung sia-sia, lebih baik jangan. Tapi kalau kita bisa menjaga hak-hak orang yang lalu lintas di hadapan kita, ya silakan, tidak, selama tidak sia-sia, apalagi mengandung dosa. Kadang-kadang maafin gitu, jereng. Sekarang sih alhamdulillah udah nggak ada nih, ya, main gitar. Lewat aja perempuan, sweet, godain, nggak boleh tuh, nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Udah, jangan di pinggir jalan.
Ya, jangan dipikirkan, karena orang yang jalan itu masing-masing punya hak. Termasuk agak keluar sedikit, kalau ada orang ngadain hajatan atau hatta taklim, pakai jalanan, itu nggak boleh. Itu fasilitas umum, kecuali untuk sebentar saja. Bongkar mobil box, turunin barang, tutup lagi. Tapi kalau sampai berjam-jam, itu nggak boleh. Itu fasilitas umum. Fasilitas umum nggak boleh. Termasuk di dalamnya juga hitungannya fasilitas umum alias milik orang. Kalau kita bangun bangunan rumah yang aungannya jatuh airnya tersebut ke rumah tetangga kita, walaupun cuma jatuhan air, kalau di nggak redo, zolim tuh, seumur-umur gitu zolim gitu. Namanya jatuhnya fasilitas umum yang nggak boleh kita pakai sembarangan, kecuali memang ya kan ada hal yang darurat, dan itu pun istilahnya nggak larang. Kita lanjutkan. Waraqibu 'alal mashi, orang yang berkendaraan atas orang yang jalan. Kita naik motor nih, kita kenal tuh orang misalnya, dianjurkan oleh Rasulullah agak pelan dikit, tengok kanan misalkan di sebelah kanan, atau tengok kiri di sebelah kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ya, iya. Jangan tak kata kayak ada bawang pisang, main lewat-lewat aja, dia nggak kenal kita, kan bisa tinggal salam doang, suara nggak beli, bahasa nggak beli, tuntunannya dari Rasulullah pahala pasti, ya pahala. Wassalamul waqid minal jamaah la ghairihim yujzi'u, dan salamnya seseorang dari jamaah atas selain mereka itu mencukupi. Contoh, kita lagi jalan nih gitu, ada orang duduk, kita lagi jalan nih berenam bertujuh, ada salah seorang di antara kita ngucapin salam untuk mereka yang lagi duduk, kan sunahnya begitu, yang jalan ngucapin salam kepada yang duduk. Seorang aja jangan tujuh-tujuhnya, mencukupi udah. Ya, mencukupi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saudara? Ke depan sebentarnya kawan-kawan. Oh iya, siap, silakan. Cakep. Ada teguran, ada saling mendoakan. Ya, cukup untuk satu orang, nggak perlu tujuh-tujuhnya, nggak perlu tujuh-tujuhnya. Wa kadzalika, begitu pula raddul waqid minal jamaah yujzi'u. Maka begitu pula mengucap menjawab salam dari satu orang mewakili jamaah sekian banyak mencukupi. Kita lagi jalan sendirian, kan sunahnya tadi yang jalan memberikan salam kepada orang yang lagi duduk. Yang lagi duduk berempat, kita lagi jalan gitu, kita mengucapkan assalamualaikum. Kata orang tersebut yang berempat cuma nanti mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mencukupi. Nggak perlu empat-empatnya, atau salam, atau lagi salam, atau lagi salam, atau lagi salam. Nggak perlu, cukup satu orang mewakili dari orang yang ada. Cuman ini ingetin, alhamdulillah Allah, kalau kita hadir ke majelis taklim kayak begini nih, jangan ngucapin salam. Udah ngucapin salam, salaman semua nih. Assalamualaikum, wassalamualaikum. Ya, kenapa demikian? Yang sedang kita hadiri, yang sedang kita simak, itu wajib hukumnya nuntut ilmu. Ngucapin salam sunnah. Salaman ganggu konsentrasi. Udah duduk aja di tempat yang gak mengganggu orang, duduk udah. Jangan pula kita tahiyatul masjid, udah duduk aja udah. Karena tadi tahiyatul masjid atau ngucap salam hatta salaman hukumnya sunnah. Dengerin, simak pelajaran dari guru kita yang lagi menerangkan pelajaran, hukumnya wajib. Udah nggak perlu kita salaman, nggak perlu ucap salam, nggak perlu tahiyatan masjid. Kita cukup zikir aja dah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, paling nggak 3 kali. Mudah-mudahan terhitung kita dapat pahala, ya kan, tahiyatul masjid. Mumpung ingat lagi,
tahiyatul masjid itu boleh nggak kita laksanakan di musola? Assalamualaikum. Kan namanya tahiyatul masjid, penghormatan ame masjid. Kata begitu semuanya ada penghormatan, dan penghormatan buat masjid adalah 2 rakaat sholat sunnah. Nah sekarang kita adanya di musola, boleh nggak kita tahiyatul masjid? Sebabnya, halo, assalamualaikum. Emang tempat ibadah. Sebabnya, assalamualaikum. Samanya dari mana ayah anda? Maaf, kenapa saya sampaikan begini? Pertama tadi saya bilang, alhamdulillah Allah ingatkan. Kenapa? Kemudian saya sampaikan supaya apa yang kita lakukan ada landasannya. Jangan kita jadi bingung. Contoh agak keluar dikit. Kita kalau mau makan baca Allahumma barik fima wa qina. Tahunya dari mana ya? Jangan jadi bingung. Belajar? Iya, belajar. Maksudnya ini tahu dari mana nih Allahumma barik lana? Tuh. Emang dianjurin sama Rasulullah. Halo, assalamualaikum. Tuh, kan kita bingung kan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu zahaba zama'u wa btalatil uruku wa thabatal ajru insya. Kapan kita baca? B. Buka puasa. Emang ada anjurannya? Di mana anjurannya? Ini bukan untuk meragukan, tapi bahkan untuk mengokohkan. Artinya, kita kalau apa yang kita kerjain, kita tahu dalilnya, kita paham ilmunya, gak bakal bergetar. Kita boleh copot, gak bakal bergetar. Gitu. Nah, yang tadi saya katakan i'tikaf itu boleh judulnya di musola, selama musola tersebut, walaupun namanya tahiyatul masjid, selama musola tersebut didirikan sholat subuh sampai isya boleh. Kalau cuma sholat waktu nggak bisa. Dan itu tanahnya atau bagian dari musola tersebut ada wakafnya. Kalau enggak, ya hadirin, Allahumma barik lana bagaimana syukron? Iya, tapi dalilnya hadisnya dhaif. Termasuk Allahumma laka sumtu. Yang kuat Bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam kitab Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, anjuran ajaran baginda Rasul untuk mengucap nama Allah. Termasuk ketika kita lupa nih, kita minum tinggal seketel, lupa kita ingat astagfirullah, belum baca bismillah, dianjurin sama Rasulullah, ya kan? Kul bismillah awalahu wa akhirahu. Ucapkan bismillah awal dan akhir. Maka saat itu bagi Rasul tersenyum. Kenapa? Karena minuman yang kita minum tanpa bismillah, makanan yang kita makan tanpa bismillah, setan ikut makan, ikut minum. Tapi ketika kita mengucap bismillah awalahu wa akhirahu, dimuntahin lagi sama setan itu makanan. Yang kuat itu. Tapi nggak apa-apa kita beramal dengan hadis dhaif selama tidak berkenaan tentang tauhid, selama tidak berkenaan tentang halal dan haram, selama ada dalil yang menguatkan, selama untuk menyemangati kita ibadah boleh. Jadi kita tahu jadinya, nggak kita bingung, ada dasarnya, ada landasannya. Begitu. Itu lebih mantap kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Makanya jangan tinggalin majelis taklim sampai mati, dengan tinggalin. Ya. Kadang yang dekat aja kita belum begitu paham, yang dekat nih kita belum begitu paham. Kita kadang-kadang jadi bingung ya. Oh iya, gimana ya? Gimana ya gitu. Ya. Kita lanjutkan. Jadi ya, menjawab salam dari satu orang, walaupun saat itu dia lagi bersama banyak orang, memadai, cukup udah, nggak perlu semuanya, ya. Wala yajuzul bida'atu bisalam alal musyrik bihalin. Nggak boleh alias haram memulai salam dengan orang kafir, apapun keyakinan mereka. Kafir,
Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kafir udah. Ya, nggak boleh kita mulai. Gak enak Sukron, dia sekantor, pimpinan lagi. Nggak pakai rasa kalau begini. Nggak pakai. Kenapa? Ini merupakan hal yang jelas mengandung doa. Kita umat Islam haram doain orang kafir. Maaf, naudzubillah. Walaupun itu sekeluarga. Di kakak kartu keluarga, sekeluarga tuh. Tapi naudzubillah, misalkan dia orang kafir, nggak boleh kita ngucapin salam. Dia nggak dapat warisan, nggak boleh kita doain. Kalaupun mati ada makam keluarga, nggak boleh gabung. Dia kafir. Islam jelas. Untuk masalah aturan dan akidah, Islam jelas. Nggak ada judul campur-campur, nggak ada judulnya main rasa. Karena agama itu tegas. Agama itu tegas. Maka ketika ditawarkan, ayo sekarang nih ya Muhammad, ente beribadah, ikut agama kita. Besok ente ibadah, istilahnya kalau bahasa kita sekarang sholat Jumat, kita ikut. Kata Rasul, enggak. Lakum dinukum waliyadin, udah. Ini yang lagi ramai, salum. Nih, jangan kata cuma sekedar ucapan. Itu namanya kita berusaha mengalihkan perhatian orang seakan-akan ini ucapan salam gak berbobot. Salah. Jangan ikut. Ngapain ikut? Apalagi meyakini, murtad itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata baginda Rasul. Barang siapa yang menyerupai kegiatan, pakaian, gitu kan, pernak-pernik agama lain, maka dia termasuk di dalamnya. Salam itu ucapan orang-orang Israel kan? Ya, orang-orang Yahudi. Nah kita jangan, ya jangan. Siapapun yang ngomong kalau salah jangan ikut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat sama makhluk kalau untuk maksiat kepada Allah, siapapun judulnya. Jangankan judul, mohon maaf, ya kan, pimpinan. Orang tua sendiri jangan ikut, laki sendiri jangan ikut. Misalkan laki mengatakan, "Neng, udah apa, Neng, enggak. Jangan pakai jilbab, jangan pakai gamis, gerah banget abang lihat. Udah mungkin pakai celana lepis saja bagusan dah." Bininya kagak ikut, nggak durhaka, cakep tuh bini. Ada yang begitu, ada. Dah, jangan pakai jilbab dah. Cakepan begitu, rambut kamu bisa disalon lagi sama saya kan. Jangan ikut. Dulu sahabat begitu. Yang pernah kita sampaikan di sini, meluk agama Islam, ikut ajaran baginda Rasul. Pulang ketahuan kami ibunya. Kata ibunya, benar. Kamu sekarang udah ikut ajaran Muhammad, kamu tinggalkan ajaran nenek moyang kita. Kalau memang benar, ibu minta lepasin. Kalau memang kaget, kamu gak menurut saran ibu gak bakal makan sampai mati. Kata ibunya kepada anaknya yang baru masuk Islam, ikut ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata anak? Maaf ibu, kalaulah ibu punya 100 nyawa dan setiap waktu hilang satu demi satu untuk aku melepas ajaran baginda Rasul, gak bakalan aku lepas. Gak bakalan aku lepas. Itu dia didikan Rasulullah, gak kasar tapi punya kepastian. Kita lanjutkan. Fa in bada'a musyrikun rudda alaihi bi ayyakula wa alaika. Kalau yang mulain orang musyrik gitu, orang kafir, misalkan orang kafir, ya kan, dia pakai caranya dia ngucapin assalamualaikum. Kita jawabnya bagaimana? Wa alaika atau wa alaikum, atas kamu. Dulu Sayyidah Aisyah pernah marah, alias agak sedikit komentarin Rasulullah diucapin salam, tapi salamnya salam salam penuh kejelekan oleh orang Yahudi. Kata Sayyidah Aisyah gitu kan, udah kalau begitu sumpahin aja dia bla 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 bla. Kata Rasulullah, jangan, engkau udah sumpah emang dia bla 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 bla. Kata Rasulullah, aneh udah jawab, wa alaikas sam, atasmu racun, cukup udah. Maklum perempuan, kita lihat dari sisi perempuan ya, kalau lakinya diapa-apain kan pasti dikaget terima gitu.
Itu dari sisi manusianya begitu. Ya. Jangan mengatakan, oh saya berarti ngajarin Rasulullah yang gak bagus nih. Bukan. Dari sisi perempuan, karena beliau itu termasuk ummul mukminin yang kemuliaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lanjutkan. Wa amma radduhu 'alal muslim fayaqulu wa 'alaikumussalam. Sedangkan kalau orang muslim yang ngucapin salam, assalamualaikum, kita jawabnya wa 'alaikumussalam. Boleh. Kama qol, sebagaimana yang diucapin, dia ngucapnya assalamualaikum, kita jawabnya wa 'alaikumussalam. Wa in zada ila qaulihi wa barakatuh kana aula. Kalau kita tambahin sampai wa barakatuh, dia ngucapin salam, assalamualaikum, kita punya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena aula, itu lebih utama, lebih baik. Kan begitu kata Allah. Fa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan penghormatan, jawab penghormatan, balas penghormatan tersebut, gitu. Yang lebih baik atau yang setimpal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu setimpal. Tapi kalau lebih ahsan dan afdal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfiratuh. Mentau udah tuh. Jarang adanya sih orang yang salam aja jarang gitu jawab ya. Jangan ngucapin salam jarang gitu. Maaf nih kita, ini pertanyaan, ada pertanyaan jawab dalam diri masing-masing. Kalau memang belum, tolong dilazimi. Kita kalau keluar rumah, sama masuk rumah, salam nggak? Jawabnya sendiri aja dah. Kan kita masing-masing punya rumah nih, insya Allah. Kan gitu. Kan kita ada masuk ke rumah dari luar berarti. Ame keluar dari rumah berarti mau ada kerjaan di luar rumah. Kira-kira kita ngucap salam nggak? Jawab sendiri dah. Kalau memang kaget, tolong salam. Nah gitu aja. Ya. Emang kenapa syukur nggak ada orang di rumah? Ada hamba Allah. Jangan kata kagak ada hamba Allah yang nempatin rumah kita. Maka kalau kita yakin di rumah nggak ada orang, ya kita ngucapin assalamu alayna wa ala ibadillahis. Kalau ada orang walaupun anak kita kecil, assalamualaikum. Begitu pula ketika kita keluar dari rumah. Jangan pernah kita tanpa salam. Biar kita meninggalkan rumah dengan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan. Ya. Kita jawab aja sendiri. Kalau memang belum, kita biasain begitu. Kita biasain. Wa in qala muslim li muslimin salamun lam yujibhu wa yu'arrifuhu annahu laysa bi tahiyatil Islam. Bila seorang muslim ketemu muslim, A muslim, B muslim, lalu A ngucapin salam kepada si B. Anjuran dalam kitab ini jangan jawab. Syukran kenapa jangan jawab? Ini ajaran Rasulullah. Dia ngucapin cuma salam. Jangan jawab. Emang kenapa? Kasih tahu itu ucapan salam, ya, bukan daripada tahiyah Islam, bukan termasuk penghormatan dalam Islam. Cuman salam doang, salam Pak, salam Bu, salam. Jangan jawab, biarin aja. Kalau mau minimal, paling enggak, paling dikit assalamu alaikum. Kalau salam, jangan jawab. Karena itu bukan daripada penghormatan Islam. Ya, kalau orang marah, aneh ngucap salam, ente kagak jawab, tahu nggak hukumnya? Apaan bang? Hukumnya apaan? Saya yang ngucapin salam hukumnya sunnah. Ente yang dengar, yang ngucapin salam, ente jawabnya wajib. Tapi pahalanya besaran saya. Kita bilangin sini bang. Abang tadi ngucap salamnya gimana? Salam. Abang boleh tanya, abang boleh cari salam yang abang ucapkan apakah itu termasuk salam dalam Islam atau bukan. Itu dulu abang cari. Jangan protes, abang cari dulu itu. Kalau itu ternyata bukan, maka saya nggak berhak, alias saya nggak wajib jawab salam, saya nggak dosa. Ini cuma salam doang, salam. Tuh. Itu bukan termasuk tahiyah Islam, bukan termasuk penghormatan dalam Islam.
Li'annahu laisa bikalamin tamin, karena itu adalah ucapan yang bukan ucapan sempurna, cuman salam doang. Maka tadi saya katakan paling tidak minimal assalamu alaikum, minimal itu. Kita punya waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuh wa maghfiratuh. Top banget dah tuh dah. Top banget dah tuh. Top banget. Ya. Wa yustahabul linisa'is salam ba'duhunna ala ba'din. Dianjurkan pula bagi perempuan muslimah satu sama lain ngucapin salam. Jangan oi oi oi. Tetap ada anjuran, tetap ada ajaran, tetap disunahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perempuan amet perempuan, ibu ke anak, anak ke ibu, adik ke kakak, kakak ke adik, saudara kandung ke ipar, ipar ke saudara kandung. Begitu kan, sama-sama satu akidah, satu keyakinan sebagai seorang muslim. Ya. Wa amma salamur rajuli al mar'ati sabafa makruhun. Sedangkan ucapan salam dari seorang laki-laki kepada perempuan muda makruh. Neng, assalamualaikum. Kadang-kadang yang begitu bukan yang muda, daki-aki godain perempuan muda. Assalamualaikum. Mana sih Neng? Abang temenin ya. Ya kan? Ininya nih udah kayak penggilesan. Udah kelihatan banget tulang-tulangnya kayak belahan perempuan tadi. Blegot lagi dia. Rokoknya Samsu. Angkat kaki. Habis salam ngep-ngep dia. Ngep-ngep asma bengek deh. Makruh, nggak boleh. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Emang apa? Khawatir terjadi fitnah. Ya jangan. Lebih baik kan, walaupun makruh itu kita maknai sesuatu yang boleh tapi Allah nggak suka, jangan kerjain. Enggak. Orang kalau sering ngerjain makruh, lambat laun dia akan ngerjain yang haram. Gitu. Jangan makanya. Ya, jangan. Wa in kanat barzatan fala haraj. Kalau seandainya anak perempuan tersebut masih kecil, maka nggak dosa. Anak kecil ukuran mungkin sekitar 4, 5, 7, 8 lah kali. Anak kecil kita ucapin assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak dosa kita, nggak dosa. Ya. Cuman mohon maaf, ini bahasa kita. Kalau sekarang kan maaf, anak 5 tahun bisa menggagahi anak 5 tahun. 30 provinsi udah dicek ame apa namanya? Ame urusan peranan wanita. 30 provinsi di Indonesia udah pernah melakukan pesta seks. Anak 5 tahun digagahi oleh anak 5 tahun. Dan ada yang sejenis. Bahkan kata beliau, ada katanya itu rekamannya, kata beliau, ada fotonya, ada gambar. Kata beliau, anak menghamili ibu kandung. Kan nggak ada di benak kita itu, apalagi sama dulu. Kalau sekarang yang dulunya kagak ada bisa jadi ada. Makanya ini pun dilihat siapa yang ngucapin. Walaupun bahasa di sini wa in kanat barzatan fala haraja. Kalau yang kita ucapin salam anak perempuan kecil nggak jadi dosa. Nggak jadi dosa. Cuman lihat orangnya siapa yang ngucapin, apa niatan dalamnya. Karena yang pernah saya sampaikan di sini, kalau ada anak kecil dipandang oleh seseorang dan orang tersebut mandang anak kecil itu nafsu sama dengan berzina 36 kali sama ibu kandung. Itu kan dahsyat itu hukumannya. Dahsyat. Kalau sekarang nauzubillah taubatan nasuha. Emang udah zamannya kali. Karena berbeda zaman, ya berbeda keadaan. Tapi makin dekat dengan kiamat itu makin parah keadaan.
gitu. Misalkan, ya kan, zaman Soeharto ada keburukan zaman keadaan orang-orangnya, gitu. Setelah Soeharto siapa nih, gitu, ya kan? Itu kan ada B.J. Habibie transisi, kemudian guru kita Gus Dur, habis Gus Dur Megawati, habis Megawati SBY, habis SBY Jokowi, masing-masing dah tuh. Tuh kalau kita patokannya adalah patokan pimpinan, itu makin kesini makin parah tuh buruknya. Makanya Islam mengajarkan dan mengingatkan kepada setiap orang tua, bekali anak dengan ilmu, penguatan tauhid dan akhlak. Bekali anak, bukan dengan duit dan kemewahan. Salah. Karena miskin harta masih bisa dicari, miskin teman masih dia bisa nutur, jumpa bla 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 1 2 3 5 dia dapat. Miskin kesehatan dia bisa ke dokter. Tapi kalau miskin akidah, miskin ilmu agama yang udah tertanam di dalam dirinya, ada keengganan, ada kemalasan, ada ketidakinginan untuk mencarinya, ini yang bahaya. Itu orang tua kudu paham itu. Maka jangan pernah bangga kalau anak tidak pernah teriak di dunia, karena fasilitasnya kita penuhi. Sebelum dia kurang kita tambah. ATM-nya tinggal berapa ya kak duit kak? Ada masih 15 juta ya, ntar saya transfer lagi 10. Ngotong gimana kak? Alhamdulillah. Ada keluaran baru tuh kak? Enggak, aku cukup ini kak. Gitu. Oh, semuanya difasilitasi. Anak gak ada yang teriak, bini gak ada yang teriak. Di sini besok dia akan teriak di pada masa di hadapan Allah nuntut hak-haknya. Kita mau bilang gimana? Karena hak pendidikan dan perhatian itu adalah kewajiban suami untuk istri, itu adalah kewajiban bapak untuk anak-anak. Ini hadirin jamaah. Ya, udah masuk waktu isya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Baik, kita baca Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita, semoga selalu di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan, ikhlas lillahi ta'ala, juga istiqamah, agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilka niyah al-Fatihah.